Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KOPI-MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amri Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asyila Syafia Utomo dengan NIM 11036200106 dari MP 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan buku yang saya baca berjudul Mengapa Mereka Tak Bersekolah dengan penulis Metropins. Ditilik dari segi prestasi akademik, latar belakang kognitif tamatan sekolah dasar yang tidak melanjutkan sekolah tergolong rendah. Sebesar 61,86% tamatan SD yang tidak melanjutkan sekolah mempunyai pengalaman tidak naik kelas, minimal sekali selama menjalani pendidikan dasar di tingkat SD. Selebihnya 38,14% tidak pernah mengalami tinggal kelas. Skor maksimum aspirasi pendidikan tamatan SD yang tidak melanjutkan sekolah terukur berdasar angket aspirasi pendidikan adalah 82. Teratas yang dicapai besarnya 50,89 dari skor maksimum yang seharusnya 85. Secara rinci, pendidikan yang pernah ditempuh ayah sebagai kepala keluarga tamatan SD tidak melanjutkan sekolah bervariasi, mulai dari tel sekolah atau pernah sekolah di SD namun tidak tamat hingga SLTA. Hasil analisis menunjukkan apapun jenis pekerjaan ayah tidak mempunyai korelasi yang signifikan dengan variasi tingkat aspirasi pendidikan anak-anaknya. Hasil analisis menunjukkan para tamatan SD yang tidak melanjutkan sekolah kebanyakan berasal dari keluarga miskin yakni 54,2%, bahkan tergolong sangat miskin, sementara sisanya yakni 45,8% berasal dari keluarga tidak miskin. Dugaan bahwa wawasan orang tua tentang pendidikan berhubungan dengan tingkat aspirasi pendidikan anak-anaknya ternyata tidak terbukti korelasi keduanya. Walau teoritis teman sebaya berperan penting dalam pembentukan aspirasi pendidikan, hal ini tidak terbukti. Tidak ada hubungan yang signifikan antara sosiabilitas dengan tingkat aspirasi pendidikan. Hal yang dapat dilakukan terhadap mereka yang partisipasinya tidak dapat ditolong ialah melakukan kampanye gerakan wajib belajar dan pendekatan personal terhadap diri dan keluarga. Pemerintah mestinya lebih serius dalam menggalakkan sosialisasi gerakan kewajiban belajar pendidikan dasar jika sosialisasi dirasa sudah cukup dan upaya menanamkan betapa penting memperoleh pendidikan sekolah sudah dilakukan, tetapi partisipasi pendidikan masih belum menampakkan hasil, maka barangkali sudah saatnya perlu dipikirkan soal perubahan metode komunikasi yang lebih efektif. Meninggalkan sekolah sebelum berhasil menamatkan pendidikan merupakan kerugian besar dalam mencapai status yang tinggi di masyarakat. Jika karakteristik individu yang menegaskan risiko akademik dan sosial mereka dikorelasikan, maka siswa beresiko sosial tinggi lebih besar kecenderungannya untuk mewujudkan perilaku akademik beresiko. Beberapa kajian kualitatif atau interpretatif mempertimbangkan bagaimana sekolah itu sendiri terlibat dalam praktik atau menciptakan kondisi yang mendorong siswa dengan tipe tertentu agar keluar atau tidak melanjutkan pelajaran sekolah, khususnya mereka yang memperlihatkan faktor risiko sosial dan akademik. Laporan siswa mengenai dukungan sosial oleh guru, orang tua, rekan sebaya, dan lingkungan tetangga berhubungan positif dengan pembelajaran meskipun hanya pada taraf sedang. Sejatinya, model konseptual yang dapat digunakan untuk mengkaji lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi putus sekolah cukup banyak. Model analitis yang diselidiki di sini hanya mengestimasi pengaruh langsung organisasi sosial dan akademik sekolah terhadap kemungkinan keluar dari sekolah lanjutan. Sebagian besar riset kuantitatif mengabaikan potensi interaksi dan alih-alih memusatkan perhatian hanya pada pengaruh urutan pertama. Guna menanggulangi masalah tersebut, angka putus sekolah di SD pada tahun 1998-1999 pemerintah meluncurkan program DBO atau Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Beasiswa melalui Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan atau JPSP.